Coding tools berbasis CLI dan IDE udah banyak banget keluar dari tahun 2024 sampai tahun 2026 ini. Jadi pada video kali ini gue bakal sharing dan review juga kira-kira CLI atau IDE apa yang bagus menurut gue berdasarkan pengalaman gue menggunakan tools-tools ini gitu. Jadi penilaiannya itu cukup sederhana. Jadi gue bakal coba untuk melakukan penilaian dari segi UI dan UX. Kemudian kemudahan dalam akses. Ini contohnya misalnya kita saat login untuk setup CLI-nya seperti apa, setup ID-nya seperti apa. Jadi kemudahannya ya gitu. Dan kemudian fitur-fitur yang ditawarin. Dan di sini ada pesertanya ya. Jadi ini beberapa yang gue udah pernah pakai ya. Jadi kalau misalnya nggak ada di sini mungkin gue nggak pernah pakai gitu. Dan yang pertama di sini ada Gemini CLI, kemudian ada OpenCode, ada Droid, ada Qwen, ada CloudCode. Kemudian di sini ada IDE-nya, ada Cursor, GitHub Copilot, Anti-Gravity, dan juga ada Try. Nah, di sini gue bakal bahas dari yang CLI dulu ya. Jadi yang CLI dulu, di sini ada Gemini CLI. Dari segi UI, menurut gue ini standar lah ya. Dan menurut gue dari segi UX juga biasa-biasa aja gitu. Jadi gue bisa bilang di Gemini CLI ini menurut gue oke lah. Tapi hasilnya itu menurut gue masih kurang ya. Untuk hasil ya. Tapi dalam kemudahan akses menurut gue itu gampang banget karena dia itu menggunakan Gemini. Jadi kita tinggal all out, atau gue lupa ya dia all out atau masukin key ya. Jadi intinya itu gampang banget pada saat pertama kali waktu itu gue coba. Dan yang terakhir yaitu fitur ya. Dulu pas gue coba itu fiturnya itu masih dikit banget gitu, tapi pas gue udah cek docsnya sekarang itu fiturnya itu makin banyak ya. Mulai dari file manage, dulu itu nggak ada nih namanya skills, kemudian kayaknya web search juga nggak ada, plan task with to dos kayaknya juga nggak ada gitu. Jadi cuman chat kemudian nanti decodingin gitu. Jadi menurut gue pas gue coba pada saat itu Gemini CLI itu gue rasa C kali ya. C. Jadi gue bisa kasih dia C. Mungkin kalau teman-teman pakai jangan tersinggung karena ini gue nyobanya itu udah lama banget. Mungkin 5 bulan atau pokoknya pas awal-awal dia baru rilis itu gue pakai gitu. Kemudian nextnya OpenCode. Nah menurut gue ini salah satu coding tools CLI yang wajib dicoba atau ibaratnya layak dicoba lah. Karena menurut gue ini bagus banget ya. Pertama dari segi UI menurut gue clean. Nah ini sebenarnya preferensi ya, karena gue sukanya clean. Jadi gue rasa OpenCode ini cocok banget buat teman-teman yang suka UI-nya itu clean. Kemudian dari segi UX itu gampang banget setupnya kalau kalian pakai OpenCode OAuth-nya. Nah itu gampang banget. Kemudian kalau kalian pakai coding plan, misalnya pakai GLM atau pakai Minimax ada nggak ya? Mungkin coding plan ya, itu gampang banget gitu. Jadi mulai dari onboardingnya itu oke banget sih OpenCode. Jadi gue sangat rekomendasi kalau kalian itu pakai custom model dan pengen dipakein CLI agent, dan OpenCode ini salah satu yang layak untuk dicoba dah. Dan dari kemudahan aksesnya menurut gue yang tadi dari segi onboarding menurut gue oke. Jadi bisa dibilang dia top lah. Dan fiturnya ini jangan ditanya karena dia open source project, jadi banyak banget yang contribute dan bisa dilihat. Gue yakin fitur-fiturnya itu up to date dengan perkembangan AI zaman sekarang. Jadi gue bisa bilang si OpenCode ini bisa masuk ke tier S gue. Oke. Jadi dia bisa masuk ke tier S gue. Oke, nextnya Droid ya. Jadi Droid ini CLI juga yang belum tahu, dan dia itu close project. Dan menurut gue di sini itu Droid itu kurang banget ya pas awal-awal gue coba. Gue coba waktu itu karena dia nawarin model-model gratis. Jadi waktu itu gue coba. Nah, kalau misalnya kita pakai native Droid atau ibarat model yang ditawarin Droid, itu cepet banget. Tapi kalau misalnya kita pakai custom model, waktu itu gue pakai GLM coding plan, nah itu rasanya lambat banget. Jadi dari segi kemudahan ya, dalam aksesnya menurut gue masih pas waktu itu gue coba lumayan ribet setupnya, dan juga pas awal-awal ya BTW, bukan sekarang. Jadi pas pertama kali gue coba si Droid ini emang masih kurang banget gitu. Dan untuk fiturnya sendiri menurut gue dia udah lengkap sih. Cuman kalau dulu tuh nggak banyak banget gitu. Kayak misalnya sekarang itu kayak ada skills, kemudian ada bisa gampang connect MCP. Dulu itu susah banget untuk connect seperti itu. Jadi karena gue mungkin nyobanya dulu ya, jadi mungkin gue bisa kasih A lah ya. Mungkin bisa B sih, tapi mungkin A lah. Karena dari segi UI dan UX itu Droid itu oke banget gitu. Oke, nextnya ini Qwen ya. Qwen ini salah satu CLI tool yang gue coba juga. Jadi pas pertama kali awal-awal dia launch, di situ gue cobain. Dan menurut gue untuk onboardingnya atau setupnya itu lumayan, kan harus ambil API key segala macam. Atau waktu itu dia cuma OAuth doang ya, gue lupa. Kayaknya cuma OAuth deh, OAuth Google
kita bisa akses si Qwen ini. Dan gua ada sebenarnya dari segi UI dan UX itu sebenarnya hampir sama kayak Gemini CLI, dan juga fitur-fiturnya itu pada saat itu sama Gemini CLI. Cuman mungkin gue ngerasa result si Qwen ini jauh lebih baik dibandingkan si Gemini CLI. Jadi gue mungkin bisa kasih si Qwen ini lebih tinggi lah di atas dari si Gemini ya. Jadi gue kasih di B lah si Qwen ini, karena resultnya itu lebih baik lah dibandingkan si Gemini pada saat itu ya Pak, pada saat baru awal keluar. Oke, nextnya yaitu CLI. Nextnya itu CLI yang digunakan oleh banyak orang, yaitu Cloud Code. Siapa sih di sini yang nggak pakai Cloud Code gitu? Dari segi UI UX menurut gue ini udah oke banget karena emang dipersonalize untuk coding. Kemudian dari segi aksesnya menurut gue oke banget ya. Kalau kalian pakai plane Anthropic, kalau kalian pakai misalnya GLM coding plane juga gampang setupnya. Dan menurut gue ini salah satu CLI tools untuk coding yang powerful juga gitu. Dari segi dia mengerjakan tugasnya juga bagus banget sih. Tapi tergantung model juga sih sebenarnya itu. So far sih menurut gue dari fiturnya juga udah lengkap ya. Dia udah menyediakan skills, connect MCP, kemudian konteks memory, kemudian untuk searching code base-nya juga udah rapi banget dan layak banget dicoba si Cloud Code ini. Apalagi kalau kalian itu punya plan dari Anthropic ya. Gue saranin pakai Cloud Code. CLI udah kita bahas tadi. Sekarang kita masuk ke IDE. Jadi untuk IDE ini gue nggak banyak coba ya, karena gue terbatas juga pada saat itu, dan gue nggak banyak coba karena gue udah menemukan workflow gue gitu. Jadi gue rasa kalau misalnya nyoba-nyoba doang sayang aja gitu. Yang pertama ada kursor ya. Jadi kursor ini dulu ini gue coba pas awal-awal dia keluar. Menurut gue dari segi UI dan UX dia top sih IDE. Gue suka banget, dan fiturnya itu dia lengkap banget. Fiturnya itu lengkap, dan untuk aksesnya ya sebenarnya gampang banget ya. Cuma tinggal login doang dan kalian bisa langsung pakai. Dan kalau kalian udah sering pakai VS Code, gue rasa ya sama aja gitu kalau kita setup project di VS Code. Dan menurut gue yang gue perhatiin dari si kursor ini pada saat awal-awal baru launch itu dia benar-benar powerful banget dibandingkan coding IDE lainnya. Jadi gue bisa bilang dia itu top 1 ya, top lah untuk coding. Tapi dari segi cost juga lumayan gitu. Kalau kalian codingnya intens, gue saranin jangan ambil yang pro karena gue yakin nggak cukup gitu. Jadi pro yang ini ya, pro yang awal. Jadi gue rasa gue rekomen dapat ambil yang 60. Tapi kalau kalian suka coding tipis-tipis yang nggak intens banget, type codingnya $20 gue rasa cukup. Jadi dia masuk ke tier S ya untuk si kursor. Untuk GitHub Copilot, nextnya sekarang kita masuk ke sini. Nah, GitHub Copilot juga gue nyobainnya itu pas awal-awal ya. Jadi pas awal itu dia cuman ada kode completion doang. Jadi cuman untuk tap doang pada saat itu. Dan gue sempet coba untuk agent codingnya terakhir kali. Dan menurut gue ini oke sih. Sebenarnya hampir sama sih. Kalau kalian pakai Copilot, kursor, dan lain-lain. Cuman menurut gue fiturnya nggak terlalu banyak gitu. Pas gue coba pada saat itu. Jadi gue bisa bilang si GitHub Copilot ini mungkin A ya, nggak terlalu bagus banget untuk gue ya, dan nggak jelek ya. Intinya jangan sampai jelek lah. Kalau jelek ya pasti antara B, C atau D. Nextnya di sini anti gravity. Pertama dari segi UI UX-nya, menurut gue ini salah satu IDE yang gue suka gitu. Jadi ini daily driver gue, jadi gue selalu pakai si anti gravity ini. Dari segi UI sih sebenarnya mirip aja VS Code ya, karena dari forknya VS Code. Kemudian dia itu yang gue suka itu dari user experience-nya, yaitu di saat kita planning sebuah agent ya. Jadi saat agent-nya itu planning, kita itu bisa iterasi di planningnya itu dengan baik. Contohnya, misalnya kalau contoh ini planning nih. Jadi kalau misalnya ada suatu kesalahan, kita tinggal select aja dan kita bisa langsung minta kayaknya bagian ini itu harus seperti ini gitu. Dan ini yang membuat gua itu benar-benar suka sama anti-gravity, yaitu di bagian planningnya. Itu dari segi UI UX. Dari segi fiturnya sebenarnya standar ya, sama seperti agent lainnya atau coding tools lainnya. Dan dari segi kemudahan akses ya gampang banget gitu, karena dia itu cuma tinggal login Google. Apalagi kalau kalian pakai banyak akun Google ya, itu ada toolsnya dan itu gampang banget untuk diakses. Jadi gue bisa bilang si anti-gravity ini tuh salah satu S tier juga untuk IDE. Nextnya di sini yang terakhir ya, ini salah satu IDE yang gue
pakai paling lama. Jadi gue subscribe itu mungkin ada kali 4-5 bulan. Dan kenapa gue milih si Traya ini? Karena pertama dia itu murah, dan waktu itu menurut gue yang bagus, alternatif dari kursor itu cuma si Traya ini. Jadi gue akhirnya memilih untuk pakai Traya karena jauh lebih murah dan limitnya itu jauh lebih banyak dibandingkan kursor. Tapi dari segi kualitas gue yakin kursor jauh lebih bagus sih untuk outputnya. Dan dari segi akseses menurut gue ya sama aja ya, tinggal login. Tapi yang menurut gue suka dari si Traya ini yaitu kita bisa custom agent, which mean ini salah satu yang nggak bisa dilakuin oleh kursor di awal-awal ya. Jadi kita itu bisa custom agent kita sendiri lah di Traya ini, dan ini yang ngebuat gue suka banget sama Traya. Tapi karena outputnya itu masih kurang, ya ini sebenarnya preference ya, outputnya gue rasa masih kurang, jadi gue kasih ke Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk tier list coding tool yang gue pakai selama ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasa, oh ini kayaknya punya gue, tapi gue kok ditaruh C, ya mungkin beda versi juga. Gue itu pakainya untuk Gemini dan juga Qwen, Gemini, Droid, Copilot, Traya ini gue versi lama semua. Tapi yang untuk di tier S ini gue itu pakai yang terbaru semua. Jadi gue ngerasa yang tier S ini, karena gue juga pakai yang terbaru sih, jadi gue ngerasa emang bagus gitu dibandingkan versi lama dari si yang dari A sampai C ini. Dan so far dari segi UI UX gue sangat rekomendasi yang S ini karena kalian bakal ngerasain benefitnya dari UI UX-nya. Kemudian dari kemudian aksesnya juga gampang, kemudian fitur-fiturnya itu standar dan lengkap ya. Minimal standar sih kalau menurut gue untuk fitur ya. Kayak ada skills, bisa connect MCP, kemudian bisa context session dengan benar, kemudian bisa planning, kemudian bisa build. Menurut gue itu salah satu fitur yang core fitur yang gue rasa wajib ada gitu. Jadi kalau misalnya agent tapi nggak ada planningnya, menurut gue kayak aneh aja gitu. Dan kalau misalnya seperti itu ya untuk penilaian gue terhadap coding tool yang selama ini gue pernah pakai. Kalau kalian ada kritik dan saran atau mungkin ide video lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.